Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iti Handayani Hasibuan dengan NIM 0103211002. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah hadis tematik dan dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LC.MA. Baiklah, langsung saja kita ke materi, yaitu pengertian hadis. Pengertian hadis. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis menurut istilah yaitu ada perbedaan antara ahli hadis dan ahli usul. Jadi, hadis atau sunnah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifatnya baik sebelum diangkat menjadi rasul ataupun sesudahnya. Selanjutnya ada pengantar metode memahami hadis. Metode memahami hadis yaitu dengan cara yang ditempuh seseorang untuk memahami hadis. Metodologi pemahaman hadis dalam buku yang ditulis oleh Arifuddin Ahmad, bahwa metodologi pemahaman diartikan teknik interpretasi, di mana dibagi menjadi interpretasi tekstual, interpretasi kontekstual, dan interpretasi intelektual. Kemudian ada pengertian hadis maudhu'i menurut para ahli. Kemudian dibagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama, menurut Mustafa Muslim, bahwa yang dimaksud maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada tempat. Sedangkan menurut Al-Farmawi, metode maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan asbab al-wurud dan pemahamannya. Dan menurut Arifuddin Ahmad mengatakan bahwa metode maudhu'i adalah pensyarahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip metodologi memahami hadis yang dibagi menjadi 2 bagian, yakni yang pertama ada prinsip jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Terus yang kedua, prinsip memahami hadis secara tematik atau maudhu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Kemudian metode terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama metode maudhu'i, metode tahlili, metode ijmali, dan metode mukarron. Adapun ciri-ciri metode maudhu'i dibagi menjadi 3, yakni yang pertama menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Dan yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Kemudian ada juga kelebihan metode maudhu'i dan juga kekurangannya. Kelebihan metode maudhu'i yaitu sebagai dimaklumi dengan pelibatan semua hadis dalam kasus tertentu. Para analisis dengan pendekatan induktif dapat menemukan makna jami atau kuli dari sejumlah hadis dan membuat pemahaman menjadi utuh. Sedangkan kekurangan metode maudhu'i yaitu memenggal hadis. Maksudnya adalah metode ini mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih mengandung berbagai permasalahan. Membatasi pembahasan hadis. Dengan adanya penetapan judul di dalam pemahaman hadis, maka dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas. Adapun unsur-unsur metode tematik ada 4, yaitu yang pertama, menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik. Dan yang ketiga, melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Dan yang terakhir, memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, aksiologis terkait dengan tema yang dikaji. Kemudian metode yang kedua yaitu metode tahlili. Metode tahlili secara etimologi yaitu menguraikan, menganalisis. Sedangkan secara terminologi, metode pemahaman hadis secara tahlili adalah
memahami hadis-hadis Rasul dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut, serta menjelaskan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarahan yang memahami hadis-hadis tersebut. Ciri-ciri metode tahlili yaitu yang pertama, dalam pensyarahan hadis dijelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat secara berurutan. Yang kedua, memaparkan dan menguraikan pemahaman-pemahaman yang pernah disampaikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ahli syarh hadis lainnya dan dari berbagai disiplin ilmu. Terus yang ketiga, menjelaskan munasabah atau hubungan antara satu hadis dengan hadis lainnya. Dan yang terakhir, kadangkala pensyarahan diwarnai dengan kecenderungan pensyarahan pada salah satu mazhab tertentu. Kelebihan dan kekurangan metode tahlili yaitu, adapun kelebihannya, yang pertama, ruang lingkup pembahasan yang sangat luas karena metode ini mencakup berbagai aspek pembahasan. Terus yang kedua, memuat berbagai ide dan gagasan. Syarh dengan metode tahlili ini memberikan kesempatan yang luas kepada pensyarahan untuk mencurahkan ide-ide dan gagasan dalam syarahan hadis. Terus kekurangan metode tahlili dibagi menjadi dua. Yang pertama, menjadikan petunjuk hadis bersifat parsial atau terpecah-pecah, sehingga terasa seakan-akan hadis memberikan pedoman secara tidak utuh dan tidak konsisten. Yang kedua yaitu melahirkan syarahan yang subjektif. Terus yang ketiga, ada metode ijmali. Ijmali secara etimologis berarti global, sehingga syarahan ijmali diartikan sebagai syarahan global. Secara terminologis, metode syarh ijmali adalah menjelaskan atau menerangkan hadis-hadis sesuai dengan urutan hadis yang terdapat dalam kitab hadis yang akan disyarahkan secara ringkas, tetapi dapat mempresentasikan makna literal hadis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan gampang dipahami. Ciri-ciri metode ijmali yaitu pensyarahan langsung melakukan penjelasan hadis dari awal sampai akhir secara global tanpa perbandingan. Kemudian, penjelasan yang diberikan bersifat umum dan sangat ringkas. Dan pada hadis tertentu diberikan penjelasan yang luas, tapi tidak seluas penjelasan dengan metode tahlili. Adapun kelebihan metode ijmali ada tiga, yaitu praktis dan padat, bahasa mudah dipahami, kemudian bebas dan Israiliyat. Dan kekurangan metode ijmali terbagi menjadi dua. Yang pertama, menjadikan petunjuk hadis parsial dan tidak ada ruang menggunakan analisis yang memadai. Dan yang terakhir ada metode muqarron, yaitu perbandingan atau komparatif. Jadi, syarahan muqarron secara etimologis berarti syarahan perbandingan atau pensyarahan yang dilakukan dengan membandingkan dengan dua hal. Adapun ciri-ciri metode muqarron ada 4. Yang pertama, pensyarahan menggunakan perbandingan analisis redaksional. Yang kedua, pensyarahan menggunakan perbandingan penilaian perawi. Dan yang ketiga, pensyarahan membandingkan kandungan makna dari masing-masing hadis yang dibandingkan. Dan yang terakhir, pensyarahan harus meninjau berbagai aspek yang menyebabkan timbulnya perbedaan tersebut. Cukup sekian video yang saya dapat paparkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.